Putu Clarissa. Yang belum kenal siapa saya, kalian bisa klik link di description box untuk kenal aku lebih dalam. Nah, hari ini aku akan membahas mengenai satu topik, penting nggak menjadi siswa yang berprestasi di bidang akademik menurut pengalaman aku semasa aku menempuh pendidikan. Dari SMP, SMA hingga perguruan tinggi, aku selalu berusaha semaksimal mungkin di bidang akademik. Nah, di sini saya akan men-share pengalaman saya dari SMP hingga SMA. Saya selalu mendapatkan ranking 3 besar. Nah, setelah perguruan tinggi, saya mengambil jurusan pendidikan fisika, dan S2 saya mengambil pendidikan IPA, dan saat ini saya menjadi guru di suatu SMP negeri di Kota Bali. Nah, menurut pengalaman saya pribadi, menjadi anak yang berprestasi di bidang akademik itu sangat penting. Alasan yang pertama, jiwa kompetisi kita akan mulai tumbuh di sana. Yang awalnya kita hanya ingin bersaing dengan teman sejawat kita satu kelas, kemudian kita ingin bersaing lagi dengan teman-teman kerja kita ingin membuktikan bahwa kita mempunyai skill yang terbaik. Nah, jiwa kompetisi itu yang mulai tumbuh. Kenapa kita harus mampu menumbuhkan jiwa kompetisi? Karena saat memasuki dunia pekerjaan, kadang kita akan mulai merasakan insecure, sulit mencari kerja, padahal mungkin kita sudah menempuh pendidikan hingga master. Yang notabene di sini tingkat S2. Mencari pekerjaan masih sangat sulit. Nah, karena kita sudah terbiasa dalam under pressure atau jiwa kompetisi kita udah mulai tumbuh, di sini kita akan tetap mengasah skill yang kita punya, apa yang kita miliki kita optimalisasikan sebaik mungkin. Ya, karena kita memang mungkin hanya punya alat di bidang, kalau saya karena sarjana pendidikan, saya akan memberikan channel-channel edukasi, ya. Nah, dengan alat yang saya miliki itu, saya akan berjuang. Saya ingin mengalahkan kompetisi saya. Nah, ini jiwa kompetisi ini yang sudah kita tumbuhkan sedari kita menempuh bangku pendidikan. Yang pertama, jadi menurut saya penting menjadi siswa yang berprestasi di bidang akademik. Kenapa? Karena skill kompetitor kita sudah mulai terasah di sana. Yang kedua, boleh memang menjadi juara kelas, tapi tidak untuk menutup social life kalian. Jangan sampai dicap sebagai anak yang terlalu ambisius, perfeksionis, yang hanya terlalu fokus di bidang akademik. Kalian harus mulai mengasah soft skill kalian di bidang luar akademik atau non-akademik. Contohnya, entrepreneurship. Nah, ya bahasa kerennya entrepreneurship, tapi mungkin lebih terfokus menjadi freelance, berdagang, atau mungkin fotografer. Nah, dari situ kalian akan mulai mengasah gimana sih caranya anak sekolah bisa mendapatkan duit sendiri di luar duit jajan yang diberikan orang tua kita. Nah, kalau saya dulu, pengalaman saya saat saya SD, saya mulai menjual beberapa kertas binder atau mungkin notes, kita tukar dengan teman sebaya, teman kelas lain. Nah, di sana kita mendapatkan beberapa uang-uang kecil, ya. Mungkin waktu saya SD 500 hingga 1000 perak. Tapi di sana, jiwa entrepreneur kalian itu akan mulai tumbuh. Saat saya SMA, karena saya bisa dikatakan berprestasi, saya mendapatkan selalu juara 3 berturut-turut dari kelas 1 hingga kelas 3 SMA. Saya mulai membisniskan pembelajaran ilmu saya. Saya mulai membuka jasa les-lesan untuk anak TK, untuk anak SD sedari saya SMA. Jadi sepulang sekolah, ya waktu itu jam 4 ya, kita mungkin kerjakan tugas. Setelah itu jam 6 saya mulai ngajar anak-anak kompleks TK, SD. Kita ajar dengan penuh kesungguhan hati sampai si anak itu benar-benar bisa baca, tulis, hitung. Sampai orang tuanya itu seneng sama kita karena kita benar-benar ngerjainnya tulus dari hati. Dan waktu itu aku nggak terlalu mikir untuk dapetin duit ya. Saat aku masih SMA itu jujur aku mulai dari SMA kelas 2, yaitu ngajar les tapi khusus untuk anak-anak TK dan SD kelas 1. Jadi kita membelajarkan anak gimana sih caranya bisa membaca, berhitung dengan tipe-tipe edukatif yang menyenangkan. Karena jujur aja, si ibu dari anak ini udah kayak menjadi marah,
saat mengajari anak itu. Jadi dia notabene lebih baik bayar orang untuk ajari anak dia kayak gitu. Nah itu aku mulai dari SMA. Jadi aku ambil setiap hari Sabtu Minggu, karena kan kita dulu full day school ya, jadi Sabtu Minggu itu libur posisinya. Nah aku udah mulai ajarin tuh si anak kecil, ini kakak beradik gitu, saudaraan. Nah jadi kakaknya udah SD kelas 1, adiknya baru masuk TK. Oke, nggak menutup pikiran kita, memang orang Indonesia akan merasa anaknya pintar kalau dia sudah bisa baca, tulis, dan hitung, ya kan? Apalagi anak-anak di jenjang TK. Saya mulai ajari di sana, nggak banyak sih uang yang saya peroleh, mungkin waktu itu 1 bulan saya cuma dapat uang 150.000. Tapi menurut anak SMA yang notabene nggak pernah dapat income selain dapat dari uang jajan orang tua, seneng banget dong. Yang kedua, saat saya perguruan tinggi, saya mengambil pendidikan fisika di Universitas Negeri Malang. Nah, di sini kita mulai belajar apa itu fisika dasar, fisika kuantum, ya kan, listrik, seperti itu. Nah, karena saya rasa materi perkuliahan ini sudah cukup berat, saya cobalah awalnya iseng-iseng bikin brosur, membuka jasa privat khusus untuk anak-anak SMA, ya, SMA, SMP, apalagi di bidang saya, di bidang fisika, karena sejujurnya memang saya suka di bidang itu. Mungkin untuk beberapa anak, mata pelajaran kayak gini kok bisa ya disukai, nggak tahu kenapa, suka aja, sehingga nggak menutup kemungkinan kita untuk mau belajar lebih dalam mengenai bidang ini. Nah, di sini saya mulai membuka peluang usaha, ya, khususnya jasa les privat. Jadi saya itu mulai berjalan dari brosur yang saya sebar keliling kompleks, itu benar-benar dari blok A sampai blok Z saya sebarin tuh brosur. Yang notabene kan mungkin masih kenal sama orang tua kita ya. Terus ya udah, karena mungkin biaya yang saya tawarkan juga cukup murah waktu itu, 25.000 untuk satu sesi 2 jam. Dan mereka anak-anak dari ibu-ibu kompleksnya itu merasa suka dengan saya, dengan tipe pengajaran saya. Akhirnya saya semester 1 di bulan pertama benar-benar baru masuk kampus, ya, dunia kampus, saya benar-benar bisa dapetin uang jajan 250.000 sebulannya. Jadi ibaratnya kita 10 kali pertemuan nih, ya, 25. Tapi waktu itu murid saya belum terlalu banyak, cuman 1 keluarga itu aja. Kemudian mulailah saya berkembang di semester 2, semester 3. Mulai saya mengkhususkan saya hanya mengajar fisika. Kenapa? Karena saya butuh lebih dalam untuk mengasah skill kemampuan fisika saya. Nah, jadi saya mulai stopin tuh ngajar matematika anak SMP, kalistung anak TK, udah saya stopin di sana. Nah, lanjut lagi. Di semester 2 saya mulai masuk ke suatu bimbel, ya, bimbel yang mungkin saat itu belum punya nama, jadi masih punya perorangan seperti itu, dan sistem pembayarannya itu menurutku lebih menjanjikan. Jadi kalau kita bisa dapetin 3 anak, ya udah tinggal kaliin 25.000 kali 3. Jadi menurutku sebagai anak yang masih mengenyam dunia pendidikan, ya kan, sangat membantu banget. Jadi selain kita dapat gaji, bukan gaji ya, honor dari saat kita mengajar les, dan kita juga masih dibekali uang jajan sama orang tua kita. Nah, jadi menurut aku penting banget menjadi anak yang berprestasi di bidang akademik. Nah, dari saya berusaha rajin di bidang akademik, selalu mengikuti on track pembelajaran, selalu berusaha menghasilkan yang terbaik, mendapatkan juara kelas, akhirnya saya bisa bekerja atau mendapatkan uang-uang tambahan di bidang tersebut. Poin yang kedua di sini, jangan sampai menutup mata kalian untuk membuka social life. Jadi pertemanan itu yang nggak kita sangka-sangka, ternyata yang akan membantu kita nanti di kemudian hari. Contohnya nih, saya dulu punya temen, dia tergolong kurang, dalam artian kurang rajin, tapi bukan bodoh ya, dalam artian dia karena terlalu stuck, sudah belajar itu nggak nangkep, ya udah kayak udahlah aku males belajar. Nah, di sana saya mulai berusaha membantu si anak ini, dan akhirnya karena sampai sekarang hubungan kita itu baik, saat sekarang saya membutuhkan pekerjaan, dia yang memberikan informasi tersebut kepada saya. Jadi peluang-peluang itu yang akan menumbuhkan jiwa adik-adik untuk menjadi generasi yang maju.
Jadi nggak hanya fokus di bidang akademik, tapi kalian harus perlu mengasah bidang keterampilan social life kalian juga. Yang kedua, poin yang nggak kalah penting, kalian harus mampu menjadi jiwa yang bisa mengorganisir duit jajan. Nah, saya dulu itu selalu membudidayakan menabung. Jadi saya akan menabung, waktu itu uang jajanku masih 5.000 ya di SMP. Itu aku udah menabung 2.000 di tiap hari. Jadi kan ibu memberi uang itu 5.000 tiap hari. Aku tabung 2.000, aku masukin celengan ayam waktu itu. Dan lumayan banget loh, 3 tahun aku mengenyam pendidikan SMP. 2.000 kita kaliin aja, konsisten 1 bulan kita akan dapetin 60.000 kan. 60.000 dikali 12 bulan. Soalnya di sini bapak aku selalu kasih duit jajan walaupun libur ya. Jadi ibaratnya aku masih dapat ya bisa dikatakan uang gitulah tiap bulannya. Di sana aku budidayakan untuk biasain menabung. Jadi udah 1 bulannya aja kita hitung berapa tuh, ada sebulan 30 hari dikaliin 2.000 kan udah 60.000 kali 12 bulan ya kan, bisa dihitung itu sekitar 720.000. Nah, aku budidayakan selama 3 tahun aku bisa beli HP sendiri. Waktu itu aku beli HP Nokia ya, kayaknya Nokia yang masih bener-bener jadul gitu. Tapi untuk anak yang SMA, oh bukan Nokia sih, waktu itu apa ya, aku lupa, pokoknya Nokia tapi udah bagus gitu loh, kameranya udah bisa ditutup, pokoknya gitulah, bisa beli kamera itu pakai uang jajan sendiri. Itu rasanya tuh kayak mantap.